Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayo duduk Bu Guru, duduk. Bisa minta waktunya sebentar Pak? Bagaimana kabar hari ini? Agak sedikit kurang baik Pak. Makanya saya lihat dari tadi agak sedikit kayak murung, seperti kayak ada sesuatu masalah. Begini Pak, tadi saya kan pertama masuk di pintu pagar depan, kebetulan saya berpapasan dengan bapak kepala sekolah dan saya ditegur, kok bisa terlambat. Jadi saya terus terang saja Pak, agak sedikit rasa tidak enak hati, dan kemudian karena ini keterlambatan saya yang pertama Pak, jadi saya bilang saya datang sama bapak minta pendapatnya, solusinya bagaimana Pak, maksudnya bagaimana cara saya bersikap sama kepala sekolah, apakah saya harus ketemu sama bapak kepala sekolah untuk meminta maaf, atau bagaimana menurut bapak sebagai teman dekat sesama guru. Oh, jadi tujuanmu ke sini itu untuk menyampaikan kepada saya bahwa tadi pagi itu pas masuk pintu gerbang sudah mendapat teguran dari kepala sekolah. Jadi itu tujuan utama ketemu saya hari ini ya. Oke. Kalau kita lihat ini sebenarnya sih bukan masalah, tapi kan namanya juga sesuatu sudah merasa kita sudah melakukan yang terbaik, lantas sekali itu mendapat teguran dari kepala sekolah, tentu pasti tidak nyaman. Kenapa sampai ditegur sampai seperti itu? Bagaimana caranya ditegur kepala sekolah? Sebenarnya tadi saya tidak terlambat Pak, cuman karena saya ada sedikit masalah dengan pencernaan, jadi saya kembali pulang ke rumah, lalu saya kembali lagi ke sekolah. Itu juga keteledoran saya Pak. Oh iya, jadi tadi sebenarnya kamu tidak terlambat, terlambat, kamu tidak. sudah menyesuaikan waktunya sesuai dengan kebiasaan Iya. datang. Cuman karena pencernaan saya Ada kurang, masalah di masalah, jadi perut. saya harus balik kembali. Oh iya ya, jadi kepala sekolah itu salah paham. Iya. Salah paham bahwa kamu itu benar-benar terlambat tadi pagi. Lagian kepala sekolah juga tidak tanya kenapa terlambat. Oh, beliau juga tidak tanya, hanya menegur saja kenapa terlambat, tapi tidak ditanya permasalahannya apa. Jadi saya juga sedikit kayak tidak enak juga, karena memang kan kita tahu sendiri pas sekolah kita ini kan kalau kita masuk sebagai guru kan kita harus tepat waktu. Lagian kan kita ini sebagai pengayuh untuk siswa. Jadi saya juga sedikit tidak enak. Iya. Ada memang kadang-kadang seperti itulah. Kita melakukan yang lebih baik, tapi di sisi lain kita dianggap mengabaikan tugas itu. Tetapi memang kenal pepatah, susu sebelanga dirusakkan niras tetes. Artinya kebaikan yang kemarin kita lakukan terus menerus tiba-tiba menjadi hilang akibat satu kali kelalaian. Jadi karena itu begini, saya merespon apa yang terjadi hari ini dengan pimpinan. Tentu pimpinan itu mungkin sedikit ada masalah mungkin di tempat yang lain, sehingga tadi imbasnya menegur kamu. Padahal selama ini yang saya lihat juga adalah kamu rajin masuk, bahkan tepat waktu menangani siswa yang masuk itu. Dari awal masuk itu memang sudah setiap pagi kamu datang karena sebagai guru bimbingan konseling. Tapi yang tadi pagi itu hanya baru sekali ini kamu terlambat. Karena mungkin bapak juga pas berpapasan itu saya yang terakhir datang, jadi mungkin wajar juga bapak tegur, cuman saya sedikit tidak enak. Oh iya. Jadi memang mau dibilang masalah sih bukan juga, mau dilihat sebagai masalah sih tidak juga, tetapi apapun yang terjadi menurut pimpinan tetap masalah. Nah sekarang terkait itu tentu kita
sebagai guru sudah memiliki cara-cara untuk memecahkan masalah kita sendiri khususnya. Karena kita kan jadi guru ini, kita selalu diperhadapkan dengan banyak masalah. Mulai dari masalah siswa, masalah di masyarakat, masalah di keluarga. Tetapi kita, insya Allah kita sudah dibekali dengan bagaimana cara melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih komprehensif untuk mereka masalah. Nah sekarang tentu tadi pagi Ibu Rahmati kesalah dengan Teh Berani. Apakah Ibu kesal dengan Teh Berani? Sebenarnya tidak kesal sih Pak, cuma maksudnya apakah menurut Bapak apakah saya harus ketemu langsung sama Bapak Kepala Sekolah untuk meminta maaf langsung atau Oke. Nah terkait itu kira-kira apa yang akan kamu lakukan? mungkin saya coba ketemu secara pribadi dengan Bapak Kepala Sekolah. Saya mungkin mengungkapkan sama Bapak bahwa sebenarnya saya tadi tidak sengaja datang ke sekolah itu, sehingga maksudnya waktu yang harus waktu yang seharusnya saya datang di tepat yang jam 7 sekian, lalu saya terlambat. Mungkin saya harus menjelaskan sama Bapak apa alasan saya sebenarnya sehingga saya datang itu seperti apa, karena tidak seperti tidak seperti hari sebelumnya saya begitu, karena memang saya punya alasan yang tepat untuk saya ungkapkan sama Bapak Kepala Sekolah. Jadi sebenarnya mungkin ini hanya semacam kesalahpahaman. Kesalahpahaman artinya melihat kalau hari ini selama ini kan dilihat tentu kepala sekolah juga punya pertimbangan. Oh ini tiba-tiba hari ini dia terlambat, pada selama ini baik-baik saja. Jadi tadi apa yang kamu lakukan tadi? Mau ketemu dengan kepala sekolah. Saya kira ini salah satu alternatif untuk ini tidak terus menjadi masalah, sehingga kepala sekolah itu tidak terus memberikan cap bahwa kamu sebagai guru yang tidak disiplin. Tentu itu langkah pertama tadi ya, mau melakukan pertemuan atau ketemu langsung kepala sekolah ya. Atau ada selain itu alternatif apa yang bisa? Atau mungkin saya harus ketemu Bapak secara pribadi, ketemu langsung di rumahnya, karena kebetulan di rumah Bapak Kepala Sekolah dan rumah saya juga jaraknya tidak terlalu jauh. Boleh. Ketemu di rumahnya, ketemu di sekolah, prinsipnya tidak ada masalah. Kalau saya lihat kita punya pimpinan itu, kepala sekolah ini dalam hal ini, beliau itu fleksibel. Tidak ada larangan bagi kita untuk ketemu beliau apakah itu di rumahnya atau di mana saja. Jadi itu saya kira langkah yang sudah sangat tepat untuk mengklirkan kesimpulan yang diambil oleh kepala sekolah atas kejadian tadi Pak. Apakah perlu bantuan lain untuk ketemu kepala sekolah itu? Kalau saya minta tolong sama Bapak bantu temani, maksudnya saya apa ya, Bapak jadi mediator atau jadi mediasi untuk saya dan kepala sekolah, karena terus terang saya mau ketemu kepala sekolah sendirian dulu Pak, merasa kurang enak lagi gitu Pak. Kurang pede. Iya. Kurang pede ya. Artinya kan memang kan ketemu pimpinan kan berbeda dengan ketemu teman sendiri, apalagi didasari dengan sedikit kesalahpahaman. Ada kesalahpahaman aja. Kemudian bagaimana upaya yang kamu lakukan supaya tadi jangan terjadi upaya yang kamu lakukan? Kira-kira saya mau ceritakan ya apa adanya dengan kejujuran saya, bahwa memang saya datangnya tadi penyebabnya memang saya ada sedikit masalah dengan bagian pencernaan saya. Tidak mungkin saya bohong. Iya. Karena sebagai guru juga saya dituntut harus selalu berkata jujur. Setelah itu respon Bapak Kepala Sekolah mau percaya
ini bukan masalah, tapi buat saya ini ada sedikit karena ganjalan. ada ganjalan karena saya mengajar di dalam kelas juga Pak, ada sedikit pemikiran bahwa berarti saya selama ini dicap dengan bapak di sekolah, saya sebagai guru di sekolah begini dan saya tidak bisa seperti itu. Iya. Jadi setelah ketemu kepala sekolah, apakah bisa merasakan beban itu bisa selesai? Kalau buat saya sih, kalau setelah ketemu saya rasa mungkin bahwa beban itu bisa selesai karena kan saya bisa mendengar langsung bagaimana ucapan bapak kepala sekolah, bagaimana apa yang bapak kepala sekolah terhadap saya. Kalau kiranya saya belum bertemu dengan bapak kepala sekolah, saya rasa itu akan menjadi ganjalan buat saya untuk hari-hari ke depan nanti Pak. Iya. Oh, tentu memang ini harus diselesaikan ini karena kalau tidak terus dikelirkan, ini akan menjadi masalah ya. Akan menjadi masalah, bahkan mungkin bisa melemahkan motivasi kita sebagai guru. Makanya saya memang berpikir harus ketemu dulu. Saya coba berbagi pengalaman sedikit ya. Saya pernah mengalami hal yang serupa. Tetapi waktu itu akibat saya masuk kelas itu tidak membawa RPP. Padahal tiba-tiba kepala sekolah juga, tapi masih kepala sekolah sebelumnya. Kepala sekolah juga melihat itu sebagai hal yang salah ketika saya menjalankan tugas sebagai guru kelas tanpa membawa RPP. Tapi saya berpendapat bahwa RPP itu tidak mesti ada di atas meja, tetapi desain pembelajaran kita itu kita sudah lakukan sebelumnya. Jadi dari itu sama seperti tadi, saya harus ketemu beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya yang saya lakukan itu sudah memenuhi standar. Disitulah kepala sekolah memahami. Jadi mungkin terkait masalah tadi, apa bisa optimis itu kalau kira-kira setelah menyampaikan itu kepala sekolah sudah bisa menerima sebagai hal memang hanya karena terjadi itu ada masalah dengan internal. Nah, saya kira itu yang perlu dilakukan sama kepala sekolah, bagaimana caranya supaya kamu bisa menemukan titik nyaman agar masalah ini tidak menjadi masalah yang terus melingkupi kamu dalam ini bisa saja menghantui kamu ini ketika terus dalam menjalankan tugas tiba-tiba wah jangan-jangan kinerja saya menurut kepala sekolah tidak baik, jangan-jangan penilaian kinerja kita turun. Jadi saya kira tepat itu mau diselesaikan secara langsung. Dan terkait tadi permintaanmu, saya siap, saya bersedia membantu kalau dibutuhkan. Tetapi posisinya saya bukan yang menyelesaikan masalah. Kamu sendirilah yang menyelesaikan masalah ke kepala sekolah. Kamu yang membicarakan, saya hanya memediasi. Kalau misalnya kurang percaya diri sendiri, maka tentu saya bersiap untuk melakukan mediasi itu. Ya. Terus nanti bagaimana saya bisa memastikan bahwa kamu sudah memiliki semangat yang pulih kembali setelah melakukan pertemuan dengan kepala sekolah. Setidaknya kalau misalkan saya sudah merasakan perasaan saya sudah pulih seperti biasa, insya Allah nanti saya akan kembali ketemu dengan Bapak. Setidaknya saya akan memberitahukan kepada Bapak bahwa setelah mengadakan pertemuan dengan Bapak Kepala Sekolah yang dimiliki oleh Bapak, saya merasa sudah lebih baik daripada sebelumnya. Jadi hari-hari pembelajaran saya dengan siswa
setelah itu kan akan menemukan titik baik kembali, itu adalah harapan. Sebab dalam menjalankan tugas, kalau kita ada sedikit unek-unek yang kita rasakan, tentu itu akan menjadi masalah tersendiri. Apalagi kita sebagai guru, kalau tadi memang menjadi unek-unek, tentu itu pekerjaan kita sebagai guru itu akan menjadi bias. Bisa saja akan menandakan jiwa yang emosional ke murid, marah. Tapi saya kira dengan tadi, saya intinya begini, saya bersedia untuk memediasi kalau itu permintaan Ibu Fiat. Insya Allah saya bersedia. Kira-kira kapan waktunya untuk Kalau saya sih memastikan Pak, menghadap sama kepala sekolah? kalau saya sih Pak, karena kebetulan hampir dalam 1 minggu itu hampir kebetulan saya masuk dalam proses belajar mengajar hanya hari Kamis saja yang saya tidak punya waktu Pak. Tapi kalau di waktu lain Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu itu saya selalu ada di Iya. sekolah. Jadi mungkin saya yang harus menyesuaikan waktu dengan Bapak. Ya. Yang penting ini kemauan ketemu kepala sekolah ini, kemauan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Saya hanya memediasi dan tentu bukan saya yang menyelesaikan masalah itu. Kamu sendirilah yang akan membicarakan ini dengan kepala sekolah. Saya hanya menjadi sebuah pendengar yang baik. Kalau kepala sekolah ada inisiatif meminta pandangan ke saya terkait ini, maka tentu juga saya akan memberikan pandangan saya semampunya saya. Jadi berarti nanti hari ini kan hari Selasa. Jadi berarti nanti jam kan hari Rabu kan tidak ada jamnya ini, kan? Tidak ada jam mengajarnya, berarti nanti hari Kamis ke depan. Ya, hari Kamis ke depan baru 2 hari ke depan baru kita ketemu kepala sekolah. Oke, bisa. Bisa tak? Iya. Nanti sekitar hari Kamis ini ketemu kepala sekolah. Waktunya nanti kita sesuaikan dengan waktunya kepala sekolah dan waktunya kamu agar tidak mengganggu pembelajaran di kelas. Oke. Saya kira nanti 2 hari ke depan baru kita akan, yang penting persiapkan Oke. apa yang kamu mau bicarakan sama kepala sekolah, data-data kehadiran kamu selama ini itu menjadi bukti, karena tidak bisa kita membicarakan pas selama ini saya rajin tanpa ada bukti-bukti konkret. Kalau perlu perlihatkan dengan jurnal kelas. Dengan jurnal kelas itu menunjukkan bahwa aktivitas kita mengajar memang benar hampir setiap hari dan tidak pernah terlambat. Hanya karena ini terjadi kekeliruan, kesalahpahaman, sehingga muncullah pemikiran kepala sekolah bahwa kamu dianggap untuk tadi pagi itu tidak disiplin. Nah, oke, saya kira untuk saya berharap ini, terima kasih kamu sudah mengajukan masalah ke saya. Setelah kita kedatangan Ibu Guru tadi, memang saya tadi lagi mengerjakan data siswa untuk penerima KIP tahap 2. Tetapi alhamdulillah saudara saya Ibu Fiat datang ketemu saya dengan tujuan untuk menyampaikan persoalan apa yang dihadapi tadi pagi. Dan setelah kamu bercerita tadi, saya dengar dan kita sudah bersama-sama mengidentifikasi apa penyebabnya, sampai Ibu Fiat juga memilih sendiri opsi hal apa yang akan diselesaikan, akan diambil untuk membicarakan dengan kepala sekolah. Tentu ini sangat positif, karena ini memang tugas-tugas kita ini memang kita berada dalam kelompok kemajemukan yang banyak, sehingga secara tafsir dan perbedaan pandangan itu pasti terjadi. Saya kira itu. Tapi Ibu harus semangat dong, harus kembali semangat. Jangan masalah tadi akan menjadi menghantui pemikiran kita, sehingga terkesan saya jadi tidak semangat lagi. Semangat semangat kembali ya. Oke.